Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Aulia dengan NIM 112310584. Saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen sektor publik yang berfokus pada topik anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. APBD adalah kontrak finansial antara pemerintah daerah dengan kita sebagai masyarakatnya. Kalau kita ingin tahu kemana uang daerah kita pergi, kita harus paham apa itu APBD. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai siklus uang daerah kita. Uang APBD berasal dari 3 kantong besar. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah atau PAD. Ini adalah indikator kemandirian daerah. PAD diperoleh dari pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak restoran yang kita bayar di struk setiap kita makan di restoran, dan retribusi daerah, misalnya bayar parkir di tempat umum atau retribusi kebersihan. Kantong kedua, ini biasanya yang paling besar, adalah transfer dari pemerintah pusat. Ini adalah uang dari APBN yang dialirkan ke daerah. Transfer ini ada yang namanya DAU, dana alokasi umum yang digunakan daerah untuk kebutuhan umum merata, dan DAK, dana alokasi khusus yang digunakan untuk membiayai program prioritas tertentu. Misalnya DAK fisik untuk membangun irigasi dan DAK non fisik untuk dana operasional sekolah. Nah, kantong ketiga adalah penerimaan pembiayaan daerah. Sumber ini bukan pendapatan rutin, tapi dana yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang tidak terpakai. Nah, ini dikenal sebagai silpa atau juga dari pencairan pinjaman daerah. Ini penting untuk menjaga kas daerah tetap stabil di awal tahun anggaran. Setelah terkumpul, uang APBD dibelanjakan. Belanja daerah dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, belanja operasi, ini sifatnya wajib atau tidak langsung. Ini adalah belanja yang harus dilakukan dan tidak terkait langsung dengan program pembangunan. Porsi terbesarnya adalah belanja pegawai atau untuk gaji atau tunjangan PNS. Selain itu, bantuan sosial dan subsidi. Ini penting karena menjaga roda birokrasi tetap berjalan. Nah, yang kedua, belanja modal atau investasi jangka panjang. Ini adalah intinya pembangunan. Belanja modal adalah pengeluaran untuk memperoleh aset tetap. Contohnya pembangunan dan alat perluasan puskesmas, pembelian armada pemadam kebakaran, atau pengadaan alat-alat kesehatan berteknologi tinggi. Belanja modal ini penting karena dia menciptakan aset dan manfaatnya dirasakan masyarakat bertahun-tahun ke depan. Sesuai aturan, APBD wajib mengalokasikan minimal 20% untuk pendidikan dan 5% untuk kesehatan di luar gaji. Ini adalah komitmen negara untuk masa depan. APBD tidak muncul tiba-tiba, ada proses panjang yang menjamin akuntabilitas. Yang pertama adalah perencanaan atau musrenbang atau musyawarah rencana bangunan. Semuanya dimulai dari usulan masyarakat di desa atau kelurahan yang dikenal sebagai musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang. Yang kedua, penyusunan KUA PPAS. Usulan ini kemudian dirangkum oleh Pemda menjadi kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS. Ini adalah kerangka besar anggaran. Nah, yang ketiga, pembahasan dengan DPRD. Dokumen KUA PPAS ini kemudian dibahas secara intensif dengan DPRD, wakil kita di daerah. Pembahasan ini bagian krusial di mana RAPBD atau rancangan APBD diperdebatkan dan disepakati. Nah, yang keempat, penetapan. Setelah disepakati, RAPBD ditetapkan menjadi peraturan daerah atau Perda tentang APBD yang harus diselesaikan sebelum tahun anggaran dimulai. Jadi intinya adalah APBD berfungsi sebagai alat otoritasi atau dasar hukum belanja, alat perencanaan, dan yang terpenting adalah alat pengawasan. Sebagai warga negara, peran kita bukan hanya membayar pajak, tapi juga mengawasi. APBD wajib transparan, dan kita berhak melihat laporan realisasi anggaran atau LRA.
Semoga video ini membuat kita lebih paham mengenai apa itu APBD. Dengan memahami APBD, kita tidak hanya membayar pajak, tetapi juga memiliki dan mengawasi dari aset daerah kita. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.